Ini adalah Redmi Note 12 Pro 4G, satu handphone yang emang harus banget dikeluarin sama Xiaomi Indonesia untuk memenuhi line up Redmi Note 12 series. Dan cukup kontroversial karena out of the box dia datang dengan sistem operasi Android 11 dan juga spesifikasi yang bisa dibilang hasil leburan Redmi Note 11 Pro dan juga Redmi Note 10 Pro. Jadi ya, beberapa orang ngerasa, kok begini handphonenya? Tapi alasan kenapa Xiaomi harus mengeluarkan ini, itu, dan segala macamnya, gue udah sempat coba bahas di video ini. Nah, kalau video yang sekarang, gue pengen ngebahas sebenarnya performa hari-harinya gimana sih si Redmi Note 12 Pro ini. Yuk, kita coba bahas di video kali ini. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobo, dan emang gue biasa nih seliweran di dunia internet ngomongin teknologi dan juga productivity. If you're into that kind of videos, please jangan ragu klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Dan disclaimer, Redmi Note 12 Pro yang gue pegang saat ini memang dipinjamkan oleh Xiaomi Indonesia buat gue pakai, gue coba, dan kemudian gue bikin videonya seperti saat ini. Nggak pengen terlalu lama, kita akan langsung bahas aja device-nya, yaitu Redmi Note 12 Pro 4G. Dimulai dari bagian kameranya dulu kali ya. Kalau kita ngomongin hasil foto, jujur tingkatannya ada di kata-kata oke. Bukan yang paling wah, karena emang dynamic range-nya ini cukup terasa limited di kelasannya. Yet at the same time, kalau lo mempraktekkan nih teori-teori fotografi, tahu arah cahaya dari mana dan segala macamnya, hasil fotonya itu sebenarnya bisa banget cakep. Tapi satu hal yang lumayan bikin gue amazed adalah detail gambar fabric yang gue foto ini. Lumayan banget ya, tajam, sharp, dan juga terlihat menarik lah untuk mengambil detail-detail shot seperti ini menggunakan main kameranya. Dari mode videonya, Redmi Note 12 Pro ini mengandalkan kemampuannya bisa mengambil gambar dalam mode 4K. Dan ya, walaupun memang tidak ada stabilisasinya, tapi setidaknya di saat gue coba ngezoom shot-shot yang gue punya up to 200%, bisa dibilang hasilnya masih cukup tajam. Dan kalau misalnya dalam mode penggunaan skenario unboxing video misalnya, atau konten-konten yang statis seperti ini, jatuhnya masih aman banget. Kalau kita beralih nih ke bagian performance, nah ini yang menarik sebenarnya ya, karena si Redmi Note 12 Pro 4G ini memilih menggunakan Snapdragon 732G. Satu buah chipset yang udah dipakai 2 tahun lalu di Redmi Note 10 Pro, makanya banyak yang bilang, oh ini device daur ulang. Ya mungkin iya secara spesifikasi, tapi performanya gimana? Skor Antutu 10-nya, Redmi Note 12 Pro ini bisa dapat angka 309 ribuan. Sementara kalau kita coba melihat hasil Geekbench 6 untuk single core skornya ada di angka 754, multi-core skornya ada di angka 1130, OpenCL 1311, dan Vulkan-nya ada di angka 1132. Makin penasaran dengan performa GPU-nya, gue coba ngetes menggunakan 3D Mark. Ternyata emang untuk hasil stabilitasnya ada di angka 93,2% aja. Jadi gue coba ngecek selama 20 cycle itu, bisa dibilang cycle 1 sampai 19 skornya masih oke. Baru bener-bener berasa jatuh di cycle ke-20. Kalau kita coba explore nih hasil raw powernya ke penggunaan sehari-hari, gue coba main game. Untuk Call of Duty Mobile tentu ini aman-aman aja, secara touchscreen gak masalah. Sementara untuk Mobile Legends, grafiknya ini kebuka yang ultranya. Jadi sebenarnya udah aman banget untuk dipakai main ya, terutama buat lo yang emang doyan push rank. Catatan utamanya mungkin adalah di bagian baterai, karena dia menggunakan chipset yang umurnya sudah lewat 2 tahun. Jadi baterainya ini, data yang gue punya, itu punya total standby time 27 jam lebih sedikit, dengan screen on time ada di angka 5 jam 51 menit. Jatuhnya lumayan antara baterai dan juga chipsetnya, walaupun emang harapannya kalau chipsetnya baru, daya tahan baterainya bisa lebih wah lagi. Kalau untuk masalah penggunaan sehari-hari, si Redmi Note 12 Pro ini tentu nggak ada masalah sama sekali ya, karena ya udahlah, dari zaman dulu aman, zaman sekarang pun ya tentu aman, nggak ada masalah. Tapi memang kalau lo udah terbiasa nih menggunakan let's say Samsung dengan One UI-nya, atau di saat gue compare dengan Poco F5 deh yang menggunakan MIUI 14, ada beberapa capability atau mungkin juga gestures yang ternyata belum dimiliki di Redmi Note 12 Pro ini. Untuk teman-teman yang doyan bilang kalau pakai Xiaomi itu emang harusnya pakai custom ROM fix gitu. Gini, di era 2023 ini seorang Taufik Nobo itu udah nggak doyan lagi main-main custom ROM. Itu udah awal-awal tahun 2010 lah. Dan sebenarnya Redmi Note 12 Pro ini juga bisa gue bilang secara performa hariannya overall it's quite well. Tapi memang ada beberapa experience atau gesture yang biasanya gue gunakan tidak hadir. Apakah gue jadi harus nge-flash custom ROM untuk hal itu? Menurut gue tidak. Dan terlebih lagi kalau misalkan gue bikin review tapi pakai custom ROM, custom kamera, ini itu semua segala macam, ya fungsinya sama review barang bawaan dari pabriknya ini apa? Kecuali ada channel khusus.
tapi nggak capek. Terakhir yang pengen gue omongin tentu adalah dari bagian desain. Si Redmi Note 12 Pro 4G ini emang memiliki desain kalau lo lihat bagian bodi belakangnya di kamera bump terlebih gitu ya. Desainnya ini sebenarnya mirip banget dengan Redmi Note 11 Pro yang rilis tahun lalu, tapi memang ada bedanya sedikit-sedikit lah. Dan bentuk pinggiran-pinggirannya yang kotak ini membuat sebenarnya si Redmi Note 12 Pro 4G ini is actually quite nice. Gue sih suka sama handle-nya, walaupun memang bukan yang paling ringan di kelasannya, but again it's okay karena pegangannya masih cukup nyaman. Dan bodi belakangnya ini, feeling gue ya, kalau gue ketok, itu adalah kaca. Tolong benerin gue kalau gue salah, tapi memang feels-nya again di harga 3 jutaan, Redmi Note 12 Pro ini cukup premium. Yang sangat penting juga untuk di-appreciate dari desain body Redmi Note 12 Pro ini adalah sebenarnya bagian atas itu ada colokan. Ya, mungkin kalau lo mendengar paparan gue sampai saat ini kepikiran gitu ya. Jadi, si Redmi Note 12 Pro 4G ini laku nggak sih sebenarnya? Gue pas coba iseng-iseng ngecek di toko orange dan juga di toko hijau, cuman iseng gini doang, cuman iseng nyari Redmi Note 12 Pro 4G. Terus cuman ngeliat aja gitu beberapa data-data penjualan. Ternyata di toko orange dia laku lebih dari 300 unit dan di toko hijau itu udah laku lebih dari 200 unit. Jadi sebenarnya secara penjualan bisa dibilang si Redmi Note 12 Pro 4G ini jatuhnya lumayan. Jadi mau dicela seperti apapun, memang ternyata pasarnya masih ada. By the end of the day bisa gue bilang sebenarnya performa sehari-hari Redmi Note 12 Pro 4G ini jatuhnya ya aman-aman aja untuk penggunaan sehari-hari. Bahkan kalau lo sebenarnya mungkin tidak terlalu memperhatikan, oh ini Android 11, chipsetnya begini dan begitu, masih ngerasa penggunaan hari-harinya tidak terlalu terganggu buat main game masih hayo, buat ngambil video masih hayo, buat lo yang hanya penggunaannya sehari-hari, sosial media dan segala macam juga aman-aman aja, nonton YouTube masih enak karena layarnya udah AMOLED, speakernya juga stereo, walaupun suaranya bukan yang paling imersif gitu ya. Jadi bisa dibilang racikan Xiaomi untuk Redmi Note 12 Pro 4G ini doing quite well. Bukan best of the best, tapi just enough untuk orang ngerasa masih nyaman menggunakannya. Untuk yang memang lagi-lagi pengen punya handphone harus Xiaomi di harga 3 jutaan. Karena kalau opsinya adalah pengen best of the bestnya seri Redmi Note series, ya lo tahu harus kemana. Yaitu ke Redmi Note 12 Pro 5G. Itu sih menurut gue pada akhirnya. Tapi kalau menurut lo gimana tentang si Redmi Note 12 Pro 4G ini? Apakah punya pandangan-pandangan lain? Sok silakan tulis kolom komentar. Buat saran Taufik nomor diri, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!